Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube saya. Nah, dalam video kali ini, sebenarnya ini video tuh dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau yang kita kenal dengan UTS dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Ibu Nengiani Nurhayani. Ibu Nengiani Nurhayani SHMH di bagian tentang pengertian dan tujuan penyitaan dalam hukum acara perdata. Nah, kalau untuk materi kali ini saya ambil dari bukunya M. Yahya Harahap. Terus ada beberapa artikel yang saya baca, tapi lebih banyak dari buku M. Yahya Harahap. Penasaran gimana pengertian dan tujuan dari penyitaan dalam hukum acara perdata dari saya? Nah, ikuti terus videonya. Check it out! Oke, kita akan masuk ke materi inti ya. Sebenarnya pengertiannya itu, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, dari pengertian penyitaan yang dimaksud di hukum acara perdata ini berupa objek ya. Jadi dia berupa harta kekayaan atau harta benda dari tergugat yang dimiliki penggugat gitu ya, untuk jaminan. Jadi sebenarnya kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, pengertian penyitaan itu adalah penyitaan sebagai proses, cara, atau perbuatan menyita. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kalau dilihat lagi, istilah sita ini sebenarnya diartikan sebagai perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat-alat negara. Maksudnya alat-alat negara sini di dalam kalimat ini tuh sebenarnya seperti hakim, kepolisian, pokoknya alat negara yang mempunyai kewenangan lah untuk mengambil keputusan dalam penyitaan barang itu tadi, seperti itu. Kemudian ada lagi pengertian penyitaan dalam hukum acara perdata ini, yaitu tergugat secara paksa berada ke dalam penjagaan, seperti itu. Terus barang yang ditempatkan itu tadi dalam penyitaan itu dia berupa barang yang disengketakan, tapi boleh juga sih barang yang akan dijadikan jaminan sebagai alat pembayaran atas pelunasan hutang tergugat. Nah, jadi artinya barang yang udah dipaksa untuk disita itu oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan untuk menyita barang itu tadi, itu dijaga dengan baik, kemudian itu dijadikan jaminan. Sebenarnya masalah penyitaan ini tuh udah diatur sih dalam pasal 226, 227 dan 197 HIR. Menurut M. Yahya Harahap, arti dari penyitaan itu sendiri adalah kan oleh M. Yahya Harahap berasal dari terminologi beslag. Nah, kalau beslag itu kan bahasa Belanda ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk istilah beslag dalam itu sendiri kita tahu ya, kalau itu tuh istilah bahasa Belanda, karena kita juga tahu kalau hukum acara perdata ini sebenarnya itu masih asli buatan dari sejak penjajahan Belanda itu sendiri gitu ya. Nggak bisa dipungkiri sih sampai saat ini. Kemudian dalam istilah bahasa Indonesianya itu, atau yang lebih dikenal dengan beslah gitu ya, yang istilah bakunya adalah sita atau penyitaan. Jadi kalau menurut M. Yahya Harahap itu sendiri, saya ulangi lagi ya, penyitaan itu berasal dari terminologi beslag dalam bahasa Belanda, dan dalam bahasa Indonesianya secara beslah, yang berarti istilah bakunya itu adalah sita atau penyitaan, seperti itu. Sebenarnya di sini menguraikan ya lebih lanjut tentang penyitaan ini sendiri itu ke dalam beberapa poin. Yang pertama itu adalah tindakan yang sebenarnya itu menempatkan harta kekayaan secara paksa berada dalam keadaan penjagaan. Nah, itu tadi kan udah dijelasin ya dalam keadaan penjelasannya itu tadi, sebenarnya karena itu barang udah tersita oleh oknum-oknum yang mempunyai kekuasaan seperti hakim misalnya, jadi barang itu tuh dijaga ketat. Fungsinya itu sebenarnya untuk tidak dipindah tangankan sih sebenarnya, tidak untuk dilelang, dihibahkan, atau dipindah tangankan seperti itu, karena kan sudah menjadi jaminan ya. Kemudian yang poin yang kedua itu selanjutnya yaitu adalah tindakan paksa penjagaan yang dilakukan ini secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Nah, jadi udah ada ketentuan bukan ketentuan hukum sih. Jadi udah ada, sebenarnya itu udah ada kekuatannya gitu, kekuatan hukumnya juga, kenapa si barang itu tadi harus dijaga ketat gitu,
Kemudian poin selanjutnya yaitu barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketa dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan hutang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut. Nah, kan sama ya kayak pengertian tadi yang di atas, masih boleh juga barang itu ditempatkan dalam penyitaan atau yang disengketakan, tapi boleh juga barang yang akan dijadikan jaminan sebagai alat pembayaran atas pelunasan hutang tergugat. Nanti kalau misalnya tergugatnya nggak bisa untuk melunasi hutang, maka jaminan si barang itu tadi akan dilelang oleh pengadilan untuk fungsinya itu menjamin pembayaran hutang dari si tergugat. Kemudian poin yang keempat ya, yang terakhir, yaitu tentang penempatan dan penjagaan barang yang berlangsung selama proses pemeriksaan ini terjadi itu sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya tindakan penyitaan itu. Jadi penyitaan barang itu tadi tetap harus dijaga seketat mungkin sampai adanya putusan dari pengadilan tentang tindakan itu sudah selesai dan barang itu boleh tidak untuk dikembalikan kepada tergugat atas hutang-hutang yang sudah dibayar lunas tadi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya ya. Ini sebenarnya lebih ke tindakan ya, lebih ke tindakan tentang penyitaan. Sebenarnya itu ada 4 poin. Yang pertama itu penyitaan merupakan tindakan eksepsional. Artinya karena penyitaan ini memaksa keberadaan gugatan. Artinya itu tanpa memperdulikan kebenaran dalil gugatan. Hakim bertindak memaksa kepada tergugat akan kebenaran dalil tergugat sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta melalui proses pemeriksaan. Jadi nanti penyitaan itu tuh tetap dilakukan. Untuk penyitaan barang itu tadi harus dilakukan walaupun itu sebenarnya masih dalil ya, masih belum 100% benar gitu. Tapi sudah ada untuk jaminan sih sebenarnya. Sampai hakim benar-benar mengeluarkan putusan yang sah atas masalah itu tadi. Kemudian nanti setelah sah baru si barang itu tadi bisa tetap harus dilelang atau seperti apa itu keputusan hakim. Kemudian poin yang kedua itu yaitu penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan. Artinya hakim dapat menghukum tergugat berupa tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat di bawah penjagaan meskipun tentang kesalahannya belum dijatuhkan. Tergugat telah dihukum berupa penyitaan harta kekayaan, seperti itu. Jadi walaupun si penggugat itu tadi si tergugat itu tadi dia belum punya kesalahan apapun yang diputuskan hakim, tapi hakim tetap Nah, jadi walaupun si tergugat itu tadi belum ditetapkan oleh hakim apa kesalahannya, tapi secara nggak langsung hakim itu tetap mengambil barang untuk disita ya, untuk disita sebagai jaminan, seperti itu. Terus ke poin selanjutnya yaitu penyitaan merupakan tindakan perampasan sih sebenarnya. Artinya tindakan perampasan di sini ini dibenarkan oleh hukum acara. Jadi sehingga tindakan tersebut sah menurut hukum walaupun tergugat belum dinyatakan bersalah. Sebenarnya tindakan dari penyitaan ini tuh ada poin positif dan poin negatifnya ya. Cuman kalau kita lihat dari poin negatifnya itu tadi dikatakan sebenarnya penyitaan ini merupakan tindakan perampasan, bisa dibilang itu poin negatif ya, karena perampasan itu kan kalau orang berpikir udah negatif gitu ya, walaupun si tergugatnya juga belum ada kesalahan apapun yang ditetapkan hakim, tapi harus udah merelakan suatu harta kekayaan untuk sebagai jaminan, sebagai sitaan gitu, mau nggak mau ya secara rela ataupun terpaksa dia harus tetap memenuhi tuntutan itu tadi gitu. Jadi secara paksaan itu harta bendanya itu harus direlakan untuk diberikan kepada pihak pengadilan untuk sebagai jaminan sitaan walaupun tergugat belum memiliki kesalahan yang benar-benar valid dari seorang hakim gitu. Selanjutnya itu penyitaan itu sebenarnya ini poin terakhir yang menurut saya juga ini adalah sebenarnya
agak poin negatif ya, karena ini tuh mengganggu psikologis sih sebenarnya. Karena dari penyitaan ini juga berdampak ada psikologisnya, artinya penyitaan ini akan merugikan nama baik seseorang. Kenapa dirugikan? Karena sebenarnya itu penyitaan itu terbuka untuk umum dan disaksikan oleh 2 saksi gitu. Jadi kalau secara logika aja ya, nama baik itu pasti akan tercoreng gitu kalau misalnya ada barang sitaan di pengadilan yang benar-benar harus kita relakan gitu, dan itu harus diumumkan di muka umum yang terus kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi. Itu mau nggak mau secara psikis ya, secara psikologis itu bakal menjadi tekanan juga untuk tergugat, walaupun gimana ya dibilang, walaupun dia itu sebenarnya siap gak siap sih untuk menghadapi itu tadi, tapi memang benar-benar harus siap gitu, secara baik secara fisik, pemikiran, atau psikologis dia sendiri gitu. Kemudian karena diumumkannya dengan jalan mendaftarkan dalam register untuk itu agar diketahui oleh umum. Nah, jadi kan kalau untuk sitaan ini tadi itu dia harus didaftarkan juga ya, dia harus diregister gitu ya, diregistrasi gitu ya. Itu tuh harus yang ujungnya itu akan diketahui oleh umum. Mau nggak mau secara tidak langsung kita mendaftarkan diri kita gitu sebagai tergugat, misalnya untuk menyerahkan barang sitaan kita, atau pengadilan langsung mengambil dan di situ ada nama kita. Secara psikologis itu bakal menekan sih sebenarnya untuk diri kita sendiri, karena kalau misalnya kita memiliki nama baik gitu, tiba-tiba nama baik kita harus tercoreng karena sitaan ini tadi gitu kan dari pengadilan, dan mau nggak mau pasti ujungnya jadi beban pikiran kan untuk psikis kita juga gitu kan, untuk psikologis kita. Jadi mau nggak mau ujungnya kita juga bakal tertekan gitu ya, akhirnya mau nggak mau harus mengikuti jalur hukum ini tadi. Dan di samping itu juga kita harus menahan malu sih sebenarnya kalau untuk acara perdata yang kita itu harus merelakan barang kita untuk disita gitu. Itu sih sebenarnya poinnya dalam tindakan penyitaan itu sendiri. Ada 4, dan 2 itu sebenarnya untuk menjaga, dan 2 itu sebenarnya untuk menjaga, yang 2 itu tadi untuk menjaga barang kita agar tidak dilelang atau dipindah tangankan atau dihibahkan dan lain sebagainya itu kepada pihak lain. Dan barang sitaan itu tadi sah karena benar-benar dilindungi. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tujuan dari penyitaan ini dalam hukum acara perdata. Nah, tujuan ini juga sebenarnya aku kutip dari bukunya M. Yahya Harahap. Menurut beliau ada 2 poin untuk tujuannya ini sendiri. Yang pertama itu adalah agar gugatan itu tidak ilusi. Artinya tujuan utama dari penyitaan ini adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindah tangankan kepada orang lain melalui jual beli, penghibaan, sewa menyewa, dan lain sebagainya, atau tidak dibebani dengan sewa menyewa atau digunakan kepada pihak ketiga. Artinya itu agar tidak terjadinya ilusoir ya, atau kehampaan pada saat putusan dilaksanakan terhadap barang yang telah disita, maka terdapat larangan bagi tergugat untuk menjual, menghibahkan, atau memindah tangankan barang yang disita itu dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, termasuk kepada pihak ketiga. Itu kemudian sehingga keutuhan barang dan keberadaan harta kekayaan yang tergugat tetap utuh seperti semula, agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketa dapat diserahkan dengan sempurna kepada tergugat oleh gugatan penggugat, tidak menjadi ilusoir atau tidak hampa. Jadi kalau barangnya itu tadi tetap terjaga tanpa adanya pindah tangan kepada pihak ketiga, apabila putusan hakim itu menyatakan tergugat tidak sepenuhnya bersalah dan mampu membayar semua jaminan untuk hutangnya itu kepada tergugat oleh pihak pengadilan kepada tergugat. Kemudian poin kedua dari tujuan penyitaan ini adalah objek eksekusi sudah pasti. Artinya pada saat permohonan diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang dimilikinya, misalnya letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Atas permohonan tersebut, pengadilan melalui pemeriksaan akurat dan menyelidik kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Hal ini bertujuan memberikan secara langsung kepastian atas objek yang dijalankan oleh putusan telah berkekuatan hukum tetap. Jadi untuk barang sitaan itu sendiri harus memiliki identitas yang jelas, baik itu harta kekayaan yang memiliki sertifikat atas nama tergugat, kemudian diberikan batas-batasannya untuk dijadikan bahan sitaan yang sah oleh pihak hakim kepada tergugat ya, untuk dijadikan jaminan sampai hutangnya itu tadi atau masalah yang dihadapi itu tadi benar-benar selesai, dan hakim pun mengeluarkan surat putusan bahwa tergugat tidak bersalah, atau barang yang disita itu tadi barang yang disita tadi dikembalikan kepada tergugat atas putusan hakim itu sendiri. Nah, sudah ya untuk video kali ini.
udah masuk dari pengertian penyitaan barang dalam hukum acara perdata, dan terus tentang apa ya, tentang tindakan penyitaan itu sendiri, kemudian masuk ke tujuannya. Ada sisi positif dan ada sisi negatif pastinya dalam setiap permasalahan melalui penyelesaian melalui pengadilan. Kemudian semoga ilmu atau apa ya, artikel-artikel yang aku baca kemudian aku share ini menjadi ilmu yang tambahan untuk para pendengar audiens, kepada teman-teman. Mohon maaf kepada ibu, khususnya Ibu Neng Yani Nurhayani, atas video yang tidak sempurna ini, karena kebaikan dan kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu sepenuhnya dari saya sendiri, karena saya juga baru belajar tentang tujuan penyitaan ini sendiri. Jadi belum banyak ilmu atau artikel-artikel yang saya baca, dan hanya beberapa. Kemudian selanjutnya, terima kasih kepada semuanya telah menyaksikan video ini, video tugas UTS dari saya. Semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat untuk semuanya, terkhusus kepada teman-teman mahasiswa di kelas Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Tetap semangat di masa pandemi, tetap jaga kesehatan pastinya. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat dan berdoa semoga kita ketemu di bulan depan dalam perkuliahan offline, dan salam rindu buat semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.